Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Riza Syaharani dari kelas Palembang. Pada video pembelajaran praktikum ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya dalam mengatur link akun dan pajak, membuat buku pembantu, dan mengentri transaksi berjalan. Pertama-tama kita buka akun list, terus klik setup, klik link account, pilih yang paling atas account and banking link account, itu untuk merubah akun link modal. Itu kita ubah yang pilihan, ada 3 pilihan itu kita ubah yang bank account for under post fund itu ke petty cash linknya. Tuh, ke petty cash. Terus kita set up link account ke sales account. Itu kan ada 2 pilihan. Kita ubah menjadi, kalau yang asset account itu kita ubah menjadi account receivable linknya. Kalau yang bank account for customer receipt itu ke cash in bank linknya. Karena sudah, terus kita pilih yang pilihan ketiga, I give discount for early payment, itu linknya ke sales discount. Setelah itu setelah kita rasa cukup, kita klik OK. Kemudian kita ubah lagi yang link akun penjualan. Nah, ini kita ubah ke liability, itu kita ubah link akunnya ke account payable. Bank account itu kita ubah link akunnya ke cash in bank, karena kita tidak menerima items itu, jadi kita klik yang I pay itu dan linknya ke akun freight paid. Sama kita klik juga akun yang I take discount itu, linknya ke purchase discount. Selanjutnya kita klik OK. Terus kita mengubah link akun pajak. Kan ini banyak sekali akun pajak yang seharusnya nggak kita pakai nih. Kita bisa ngehapus akunnya satu persatu. Caranya klik kanan, delete text code, itu kita hapus. Kita ulangi caranya itu sampai akun yang kita mau, cuma 2 akun yang kita butuhkan. Terus yang ini kita ubah text code-nya. Ini text code-nya kita ubah menjadi PPN, rate-nya kita ubah jadi 10%. Ini link account for tax collected itu ubah ke PPN outcome. Kalau link account for tax paid itu ubah ke PPN income. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, kalau yang itu, yang NT itu kita ubah text code-nya dengan rate-nya tuh 0%. Sama seperti tadi, kalau yang text collect itu ke PPN outcome, kalau tax paid itu ke PPN income. Setelah sudah, kita klik close. Nah, pada akun ini linknya sudah ada yang berubah, karena kita ubah tadi di bagian setup itu tadi, setup link account tadi.
Nah, kalau ini untuk menghapus akun yang tidak diperlukan. Caranya itu pilih setup, isi setup assistant, kemudian account list ya. Kemudian pilih akun yang tidak kita perlukan lalu delete. Nah, masuk ke langkah selanjutnya, kita ke buku pembantu. Masuknya itu ke card list. Karena kita akan memasukkan buku pembantu yang piutang dagang, pilih customer, kita isi nama customernya. Contohnya itu ada daya elektronik, kita isi namanya daya elektronik, terus kita enter, dan nanti ada keluar card ID-nya atau kartu ID. Kita isikan C001, terus alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 46 Surabaya. Kita isikan di kolom address. Surabayanya kita isikan di kolom city. Terus kita masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi yang tertera di dalam daftar dalam modul ini. Setelah sudah, kita klik OK. Sudah, dan diulangi sampai kita memasukkan 4 nama customer tersebut. Nah, setelah sudah, customer yang telah kita entry, kita memasukkan nama supplier. Jadi sama seperti customer tadi, diisi dengan nama suppliernya. Yang paling pertama itu adalah PT Alex Persada. Itu nomor kartu ID-nya itu S001. Kita isikan alamatnya di BSC lantai 1 nomor 12, Kota Surabaya, dan nomor teleponnya sesuai dengan identitas di dalam modul. Langkahnya kita samakan dengan yang tadi. Setelah sudah, kita membuat buku pembantu untuk barang dagang. Caranya, klik icon inventory lalu pilih item list dan klik new. Itu kan ada dua barang dagang yang telah ada di modul. Kita isikan item numbernya. Yang pertama itu adalah 268 TV, namanya. Terus kita enter. Terus muncul kolom nama, kita isikan dengan namanya TV P268. Nah, ini ada 3 pilihan. Yang I buy ini linknya ke akun cost of goods sold. Kalau yang I sell itu link accountnya ke akun sales. Yang ketiga itu I inventory this item, itu linknya ke akun merchandise inventory. Nah, kita di sini saya lupa memasukkan detailnya. Jadi di unit ini yang di buying unit of measure ini kita isikan dengan unit. Nah, teksnya itu tuh kita masukkan yang teks code-nya PPN. Yang selling details-nya juga sama seperti yang buying details. Unitnya kita masukkan dan teks code-nya itu tuh kita link ke PPN. Setelah sudah, kita ulangi lagi langkahnya. Kemudian kita masuk ke entry neraca saldo. Klik account record journal entry, terus kita masukkan datanya. Ini sesuai dengan yang Ibu Dian ajarkan di video.
kita masukkan dengan nama di balance, masukkan detail pembuatannya, memonya itu opening balance. Nah, ini kita account-nya dari yang telah ada di modul. Jadi yang account pertama itu adalah cash in bank, kita use account, kita masukkan nominal yang telah ada di modul tanpa titik. Jadi 41.520.000 itu tanpa titik, kemudian di enter. Lakukan langkah-langkahnya sama seperti yang pertama. Terus perlu dilihat out of balance-nya itu harus 0 dan total debit kreditnya itu harus sama. Kemudian kalau sudah, kita klik record. Jika sudah, kita bisa membuat transaksi jurnal atau buku pembantu. Jadi kita masukkan tanggalnya. Maaf, itu kita melihat data-data apa saja yang telah kita masukkan di transaksi jurnal. Jadi kita lihat, kita masukkan dulu datanya. Tanggal kita buat itu, tanggal pencatatannya tanggal 1 bulan 12 2020 sampai tanggal 31. Selanjutnya kita akan membuat untuk awal buku pembantu utang dan piutang. Caranya itu kita ke setup, pilih balance, kemudian customer balance. Nah, terus kita pilih add sale. Nah, itu kan ada 4 customer. Kita pilih daya elektronik dan kita masukkan sesuai dengan yang ada di modul. Daya elektronik, invoice-nya F11 garis miring 12, tanggalnya 25 bulan 11 2020. Nah, itu harus dimasukkan sama seperti yang ada di modul ya. Dan dia langsung otomatis mengcek pajaknya juga. Lakukan yang sama dengan suppliernya. Sama juga add purchase. Terus dimasukkan data-data yang seperti ada di modul. Itu contohnya saya pakai itu CV Tulus Jaya. Masukkan nomor invoice-nya. Itu F1289. Terus kita masukkan tanggalnya, itu tanggal 20 bulan 11 2020. Kita masukkan total yang sudah termasuk dengan pajak itu sebesar 214.500.000, yang otomatis dia akan menghitung pajaknya itu sebesar 19.500.000. Nah, kalau misalnya sudah, itu ada tulisan congratulation. Kalau sudah, kita klik close. Nah, untuk selanjutnya kita buat saldo awal buku pembantu inventory. Caranya itu pilih inventory, terus klik count inventory dan masukkan jumlah barang di count, kemudian baru kita pilih adjust inventory. Tuh, di countnya itu yang untuk 268 TV itu ada 22. Kita klik ini bawahnya tuh 13. Kemudian kita klik adjust inventory. Link akunnya kita linkkan ke akun merchandise inventory. Kemudian klik continue.
Kemudian kita klik opening balance. Kita ubah namanya itu menjadi merchandise inventory 1 atau kita singkat dengan MI1. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 1 bulan 12 2020. Dan unit cost-nya kita ubah jadi 19 juta karena itu harga dari barang tersebut per unit. Dan dia langsung otomatis menghitung. Setelah kita rasa sesuai, kita klik record. Kemudian kita bisa cek di set item price tuh. Kita pilih metode yang sesuai. Jadi saya pilih metode last cost. Terus kita klik OK. Kemudian kita mengecek persiapan entry transaksi berjalan. Kita pilih account, pilih company data auditor, terus pilih transaction review. Nah, itu kita masukkan dari awal kita melakukan pencatatan dan akhir dari pencatatan tersebut. Itu tanggal 1. Dari awal kita mencatat itu tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 sampai dengan tanggal atau tanggal akhir pencatatan itu tanggal 31 bulan 12 2020. Terus kita klik run review. Nah, ini sesuai dengan yang Ibu paparkan bahwa di run review ini harus centang semua, jadi tidak boleh ada tanda silang. Yang keduanya sama, yang text exception review itu harus tanda centang semua. Jika kita rasa sudah cukup, karena kita tidak ingin printnya, jadi kita klik no. Nah, kita ini setelah kita mengecek transaksi jurnal tadi yang kita lihat itu tadi, kita ke memasukkan transaksi periode berjalan. Ini saya ambil contoh di nomor 1 atau transaksi 1, itu kita klik icon banking, kemudian spend money. Nah, pada form itu kita pilih cash in bank. Terus kita isi dengan nomor cek pada transaksi 1. Itu nomor ceknya itu CP12001 dan tanggal itu tanggal 1 bulan 12 2020. Di amount itu kita isi dengan jumlah nominal transaksi. Jumlah nominal transaksinya sebesar Rp4.500.000 dan boleh kita membuat memo agar tidak lupa. Kita buat memo itu payment salary kemudian akunnya itu kita pilih expense payable.
dan kita klik record. Yang harus kita itu perhatikan itu di out of balance. Setelah sudah, kita lakukan hal yang sama pada transaksi selanjutnya. Baiklah, saya rasa video penjelasan dari saya sudah cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.